Shalom, selamat pagi sahabat GPIB dimanapun kita berada. Kiranya kita semua sehat-sehat selalu, berlimpah sukacita dan damai sejahtera senantiasa memenuhi kehidupan kita bersama dengan keluarga tercinta. Senang kita bisa berjumpa kembali dalam program Morning Call GPIB di pagi hari ini bersama saya Pendeta Frans Leo Cornelis Melatunan Junior, Pendeta Jemaat Efata Batu Kajang, Pospelkes Pancaran Kasih, Muara Kate di Kalimantan Timur. Sahabat GPIB, sebelum kita memulai aktivitas dan karya layan kita hari ini, mari kita bersama membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Sang Sumber Kehidupan, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Dan terima kasih atas hari baru, berkat dan anugerah baru yang Kau anugerahkan bagi setiap kami. Dan sekarang ini Tuhan, kami akan memulai aktivitas dan kehidupan kami di hari ini. Dan kami hendak memulainya dengan membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, anugerahkan kami hikmat, supaya kami mampu mengerti, memahami, dan menghidupkan firman-Mu ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan memohon bimbingan Roh Kudus. Amin. Sahabat GPIB, bacaan Alkitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 16. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-15 yang menyatakan, pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang berkumpul di situ. Salah seorang perempuan bernama Lydia turut mendengarkan. Ia berasal dari kota Tiatira, dan ia seorang penjual kain ungu yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang mau membaca Alkitab, merenungkannya, mendengarkan, serta melakukan firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Sahabat GPIB, kita perlu menyadari bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita katakan, semua itu berdampak bagi orang lain. Jadi kita mau ngapa-ngapain, kita mau ngomong apapun, itu semua berdampak bagi orang lain. Bahkan kita tidak mengatakan apapun, kita tidak melakukan apapun, itu tetap berdampak bagi orang lain. Jadi kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak ngomong apa-apa, itu semua berdampak bagi kehidupan orang lain juga. Jadi kita aktif itu berdampak, kita pasif itu juga berdampak bagi orang lain. Karena segala sesuatunya berdampak, maka penting bagi kita untuk merefleksikan tentang kebaikan yang nantinya akan berdampak baik juga bagi sesama kita, dimanapun dan siapapun yang kita jumpai. Sahabat GPIB, bacaan kita hari ini mengisahkan tentang Paulus bersama rekannya sedang berada di Filipi. Mereka berjalan menyusuri sungai dan mereka menemukan tempat peribadahan orang Yahudi, tempat sembahyang orang Yahudi, atau biasa disebut dengan sinagoge. Di sana mereka bertemu dan berbicara dengan beberapa perempuan yang berada di sinagoge tersebut. Salah satu perempuan itu bernama Lydia. Lydia ini seorang pengusaha kain ungu, penjual kain ungu, dan dikatakan dalam bacaan kita dia beribadah kepada Allah. Dia adalah pribadi yang mencari Allah,
Walaupun sahabat GPIB seperti yang kita ketahui, pengusaha, penjual kain, itu biasanya mereka banyak urusannya. Banyak hal yang harus mereka lakukan. Tapi Lydia, di tengah kesibukannya, di tengah urusannya yang cukup padat, dia tetap mencari Allah. Dia meluangkan waktu untuk beribadah dan mencari Allah, maka dia berada di sinagoge. Dikatakan lagi dalam bacaan kita, Tuhan membuka hatinya. Hati Lydia terbuka dan dia memperhatikan segala hal yang dikatakan oleh Paulus. Dia membuka hatinya, dia memperhatikan, dia mau mendengarkan segala hal yang dikatakan oleh Paulus. Sahabat GPIB, karena hatinya terbuka, Lydia dan seisi rumahnya dibaptis. Lydia dan seisi rumahnya menerima baptisan dan mereka menjadi orang percaya, orang yang percaya kepada Kristus. Dia percaya dan dia menerima keselamatan melalui baptisan. Hati yang terbuka membuat Lydia percaya. Hati yang terbuka membuat Lydia mau dibaptis sebagai tanda bahwa dia mau menjadi pengikut Kristus yang setia. Dia memberikan dirinya, membuka hati, dan dia mau menjadi pengikut Kristus yang setia. Sebagai orang percaya, sebagai seorang yang beriman pada Kristus dan menerima keselamatan, Lydia mengajak Paulus dan rekannya untuk tinggal di rumahnya. Jadi selagi Paulus dan rekannya berada di Filipi, sahabat GPIB, Lydia mengajak Paulus dan rekannya untuk tinggal di rumahnya. Bahkan dikatakan dalam bacaan kita, mendesak sampai Paulus menerimanya. Sahabat GPIB, ini merupakan bentuk hospitalitas yang luar biasa dari Lydia sebagai orang yang sudah diselamatkan imannya. Karena dia sudah diselamatkan, karena dia sudah menerima kebaikan Allah, dia percaya akan kasih Allah, dia mau melakukan kebaikan bagi sesama. Dia mau melakukan kebaikan bagi Paulus dan rekannya. Walaupun itu merupakan perjumpaan pertama mereka, tapi ada relasi yang hangat di dalamnya karena dia memberikan hospitalitas yang luar biasa, karena dia membuka hati dan juga Kristus berdiam dalam dirinya, dan dia mau menjadi saksi Kristus yang setia melalui baptisan itu. Ibu bapak saudara, sahabat GPIB, kisah yang menarik karena hati yang terbuka. Lydia mau menerima kasih anugerah keselamatan Allah dan dia mau menjadi orang percaya. Karena dia menerima kasih Allah, karena dia menerima kebaikan Allah, maka kasih kebaikan itu dibagikan bagi sesamanya. Karena dia sudah menerima kebaikan Allah, dia juga mau memberikan kebaikan itu bagi sesama. Dan dalam konteks bacaan kita bagi Paulus dan rekannya, dia terbuka, dia bersikap ramah, memiliki hospitalitas yang baik bagi sesamanya karena Tuhan sudah baik kepadanya terlebih dahulu. Karena Tuhan mau menjangkau Lydia, karena Tuhan mau menggapai Lydia, dan Tuhan menganugerahkan keselamatan bagi dia dan juga bagi sisi rumahnya, maka dia pun terpanggil untuk melakukan kebaikan itu bagi sesama. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang hendak kita refleksikan di morning call pagi ini. Yang pertama, miliki hati yang terbuka terhadap kasih anugerah Tuhan. Tuhan mau membuka hati kita, tapi pertanyaannya, apakah kita mau membuka hati kita bagi Dia? Buka hati kita untuk menerima kasih Tuhan. Buka hati kita dan biarkan Tuhan bernaung di dalam diri dan kehidupan kita. Buka hati kita untuk merasakan kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga kebaikan dan damai sejahtera itu dapat kita salurkan bagi sesama kita. Dan yang kedua, penting bagi kita, sahabat GPIB, untuk menyadari bahwa menyalurkan kebaikan melalui perkataan dan perbuatan adalah sesuatu yang penting di zaman sekarang ini. Melakukan kebaikan dan melalui perkataan dan perbuatan itu merupakan sesuatu yang urgensi di masa sekarang ini. Ketika dunia di luar sedang tidak baik-baik saja, maka kita dipanggil sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah menerima keselamatan, sebagai orang yang sudah menerima kebaikan Tuhan.
Kita dipanggil untuk setia dan sedia menghidupkan dan menyalurkan kebaikan dalam perkataan dan perbuatan yang berdampak bagi sesama. Dimulai dari kehidupan dalam keluarga, dalam persekutuan, dalam pelayanan, dalam pekerjaan kita di kantor, di sekolah, di perkuliahan, dimanapun kita berada. Kita dipanggil untuk hidup setia dan sedia untuk menyalurkan kebaikan bagi sesama. Dimulai dari misalnya kita bangun pagi, ada sapaan di pagi hari antar keluarga. Selamat pagi Ma, selamat pagi Pak, selamat pagi Kak, selamat pagi Dek. Hal simple, hal yang kecil, tapi mungkin maknanya luar biasa bagi anggota keluarga untuk memulai hari. Ketika hendak pergi ke kantor, hendak pergi ke sekolah, ada juga pembicaraan, sampai jumpa lagi nanti. Dan pada saat pulang pun ada sapaan, selamat sore, gimana tadi di sekolah, bagaimana tadi di kantor. Ada hubungan relasi yang terbangun, sehingga percakapan komunikasi dalam keluarga itu tidak memudar. Ada damai sejahtera yang hidup melalui hal-hal kecil, ibu bapak saudara sahabat GPB dimanapun berada. Juga dalam persekutuan, dalam pelayanan, dan dimanapun kita berada, kita dipanggil untuk setia dan sedia menghidupkan dan menyalurkan kebaikan dalam perkataan dan dalam perbuatan yang berdampak bagi sesama. Poin ketiga dan yang terakhir sahabat GPIB, berefleksi dari bacaan kita. Perlu kita pahami bahwa kita melakukan kebaikan bukan untuk masuk surga. Kita melakukan kebaikan bukan agar kita diselamatkan, tapi sebaliknya. Karena kita sudah diselamatkan oleh Kristus, maka kita dipanggil dan kita bertanggung jawab untuk menyalurkan kebaikan melalui perkataan dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari yang berdampak bagi sesama. Karena Tuhan sudah baik kepadaku, maka aku pun mau melakukan kebaikan bagi sesama. Karena aku sudah diselamatkan, maka aku mau menjadi dampak yang baik, melakukan kebaikan, memperkatakan kebaikan bagi sesama, sehingga kita pun menjadi pendatang, membawa sukacita bagi sesama. Kita pun membawa damai sejahtera bagi sesama kita dimanapun kita berada. Sahabat GPIB, selamat memulai hari yang baru, Kristus beserta kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Sang Sumber Kehidupan, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama di pagi hari ini. Bentuk kami sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bentuk kami sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan. Kami mau Tuhan membuka hati kami untuk menjadi alat Tuhan dimanapun kami berada. Kami mau Tuhan menyalurkan kebaikan-Mu bagi sesama kami. Karena kami menyadari bahwa Tuhan selalu baik. Tuhan selalu memberikan kasih Tuhan bagi kami bersama dengan keluarga kami. Maka kami mau menyalurkan kebaikan dan kasih itu bagi sesama. Kami mau Tuhan melakukan, memperkatakan kebaikan dan menjadi dampak yang baik bagi sesama. Sehingga kami menjadi pembawa sukacita, kami menjadi pembawa damai sejahtera dimanapun kami berada, dan juga bagi siapapun yang kami jumpai. Tuhan Allah yang baik, kami akan memulai seluruh aktivitas dan kegiatan kami pada hari ini. Berkati kami Tuhan, sertai, jaga dan pelihara kami dimanapun kami berada. Kami akan memenuhi tugas panggilan kami di kantor, di pelayanan kami, juga di sekolah kami, di perkuliahan, di rumah tangga kami, dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau menjadi saksi-Mu yang setia. Jaga dan pelihara kami Tuhan, jauhkanlah kami dari segala hal yang tidak diinginkan. Kiranya Roh Kudus senantiasa membentengi kami dalam perjalanan dimanapun kami berada, dan juga kehadiran kami dimanapun Tuhan menjadi berkat dan juga menjadi sukacita bagi sesama kami yang kami jumpai. Allah Sang Sumber Kehidupan, berkati juga kehidupan setiap kami bersama dengan keluarga kami. Biarlah cinta kasih Allah senantiasa hidup dalam kehidupan keluarga kami. Biarlah umur panjang, kesehatan, kekuatan, serta hikmat senantiasa Tuhan anugerahkan dan limpahkan dalam kehidupan kami. Serta Tuhan dan sejahtera-Mu yang melampaui segala akal senantiasa memenuhi kehidupan kami bersama dengan keluarga yang kami kasihi. Juga Tuhan, persekutuan jemaat kami dimanapun kami berada, Tuhan berkati.
para pendeta, penatua, diaken, PHMJ, dan juga unit-unit misioner dimanapun mereka berada. Tuhan senantiasa memberkati gereja kami GPIB secara sinodal, lingkup mupel, juga lingkup gereja lokal. Tuhan senantiasa memberkati seluruh program yang direncanakan boleh terlaksana dengan baik dan semuanya dapat memuliakan nama Tuhan. Inilah Tuhan kami yang siap Tuhan utus. Inilah kami yang memberi diri kepadamu Tuhan. Kami siap untuk menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Kami siap untuk menjadi dampak yang positif bagi sesama kami. Inilah kami Tuhan yang siap untuk Tuhan pakai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan juga telah menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam kehendak dan tangan Tuhan. Amin. Sahabat GPIB, sampai jumpa lagi dalam episode Morning Call selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.